to the icon. Aspiration and inspiration for Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Menjelajahi Indonesia adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Pada saat ini dihadirkan seorang wartawan senior, seorang fotografer, dan seorang yang menjadi salah satu tim yang menjelajah Indonesia yang disebut sebagai Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan atau JKW. Dan saat ini kita akan berkenalan langsung dengan tokoh tim atau salah satu leader daripada tim tersebut, yaitu Pak atau Bang Indrawan Ibong. Selamat sore Bang Indrawan Ibong. Iya, selamat sore Bang Marwan. Apa kabar nih? Sehat. Waduh, ini menjelajahi Indonesia ini tidak mudah ya Bang? Iya. Gimana kira-kira Bang ini tentang apa proyek atau apa yang disebut sebagai proyek atau disebut ya, sebagai... mungkin bisa kita sebut ini sebagai proyek. Iya. Karena yang jelas ada keinginan dari tadinya ini kita diwadahi oleh PWI Pusat. Jadi kemudian ada keinginan untuk menjelajah Indonesia lewat perjalanan darat ya. Siap. Dan itu kita lakoni akhirnya melalui proses yang tidak cepat juga Bang. Karena butuh proses setahun ya untuk mengumpulkan dana, persiapan, membuat tim, dan ya harus ada komitmen pada saat itu memang. Ada komitmen. Ya, komitmen ini yang berat. Yang sangat berat gitu. Betul. Nah, komitmen yang dibangun ini punya target atau visi apa yang bisa pada akhirnya yang menjadi tujuan? Tujuan kita adalah sebenarnya itu untuk melihat Indonesia seutuhnya. Seperti apa Indonesia pada saat ini. Apalagi pada saat itu, kemarin-kemarin itu kan tingkat pandemi masih cukup ekstrim ya sementaranya ya. Itu juga. Kita juga terkendala dengan keadaan Indonesia, pembatasan-pembatasan. Jadi itu sebuah tantangan juga sebenarnya. Jadi kenapa akhirnya sebenarnya itu dari tahun 2020 inginnya, tapi akhirnya mundur ke 2021. Pandemi tapi iya, pandemi. Ya, ini justru tantangan baru bagi tim untuk tetap menjelajahi untuk Indonesia. Menjelajahi dengan keadaan yang penuh dengan ini batu sandungan mungkin ya, handicap yang banyak sekali, baik dari sponsor, kemudian waktu, dan terutama izin ya, izin. Itu yang kita rasa berat. Dan akhirnya semua bisa kita lewati. Bisa kita lewati gitu. Walaupun tadinya kita dipersiapkan untuk tanggal 17 Agustus. Jadi dengan 2021 dengan semangat kebangsaan, makanya jelajah kebangsaan wartawan. Jelajah kebangsaan wartawan. Iya. Tapi ternyata sebelum kita berangkat, beberapa minggu sebelumnya ada PPKM ya. Jadi pembatasan pada saat itu tertutup itu semua. Baik. Tertutup. Dan setelah melewati beberapa kendala, ada momentum di 28 Oktober. 28 Oktober karena ada Sumpah Pemuda di situ, dan itu kita bisa jadikan momen kita untuk start. Artinya di sini ada selain komitmen, ada tujuan, ini pengembangan hobi juga ya kira-kira? Ya bisa jadi karena yang jelas kebetulan tim ini dibikin karena memang satu hobi. Satu hobi. Kita punya klub ya wartawan-wartawan yang ada di Jakarta, Bogor dan sekitarnya, itu namanya Pers Gas Tipis-Tipis. Pers Gas Tipis-Tipis. Nah, tapi jauh-jauh jalannya. Ini benar. Ini istilah yang cukup menarik. Gas Tipis-Tipis. Iya, betul. Itu lahir dari mana itu, Bang Ibong? Dari komunitas pada saatnya, dari kumpul-kumpul kita gitu loh. Dan memang punya keinginan yang sama. Tadinya deket-deket lewat cuma di sekitar kayak Sukabumi, ke Bandung ya gitu-gitulah. Artinya hobi ini juga melengkapi profesi ya sebagai seorang wartawan. Betul. Hobi fotografi. Ya sebagai fotografer juga. Kemudian saya ini jurnalis juga
ya fotografer jurnalis juga gitu. Baik, baik. Wah, ini berarti selain seorang jurnalis, sebagai seorang fotografer dan kemudian pengembangan keinginan untuk menjelajah Betul, Indonesia. Nah, betul. dengan melihat Indonesia seperti ini, gimana spirit kebangsaan yang dirasakan oleh Bang Ibung di setiap daerah yang dikunjungi ini? Wah, hebat sekali tentunya. Hebat sekali, sehingga memang bukan euforia ya, tapi adrenalin, semangat itu gitu loh. Jadi betul-betul karena setiap hari kita mengalami hal baru. Siap. Iya, baik. Jadi kita ini start dari Jakarta, kemudian kita ke Banten, kemudian nyebrang ke Lampung, kita habisin dulu Sumatera gitu loh. Jadi kemudian sampai ke Sabang, jadi kemudian lompat ke semua pulau. Semua pulau. Jadi kondisi itu yang membuat hilang rasa capek gitu-gitu. Ini cukup menarik juga ya, karena membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan keinginan kita untuk menjelajah lebih jauh. Tapi dari satu sisi kan stamina juga harus menunjang. Harus menunjang, Bang. Nah, jadi kalau misalnya juga walaupun kita stamina menunjang, terus ini kan pakai motor ya, Bang? Pakai motor. Pakai motor. Nah, ini motor juga harus sesuai dengan ini ya, medan yang ditempuh. Kemudian juga bagaimana penguasaan area dan seterusnya gitu. Ini gimana dengan sambutan teman-teman di daerah? Artinya teman wartawan, teman sehobi. Ya, karena begini, karena ini PWI Pusat, tentunya kegiatan ini sudah disebar ke seluruh Indonesia, seluruh PWI yang ada di Indonesia, bahwa nanti di waktu yang sudah direncanakan, walaupun itu kadang-kadang suka meleset waktu itu, nanti akan ada melintas gitu loh. Ya mohon disambut atau ya istilahnya di portal ya, di portal untuk dijamu atau apa nanti itu. Kita juga memang di setiap daerah kita juga berkeinginan untuk ketemu dengan pejabat-pejabat daerahnya. Paling tidak untuk mengabarkan perjalanan kita, keinginan kita, kemudian juga kita juga tahu keadaan mereka bagaimana. Karena setiap hari kita akan beritakan itu. Kita juga sambil menulis, sambil foto, itu dikirim semua ke tim yang ada di Jakarta. Oke. Suka dukanya apa ini, Bang? Suka duka banyak suka ya sebenarnya. Banyak suka dibanding dukanya gitu. Iya, dibanding dukanya. Duka itu hilang dengan kesukaan tadi, karena itu setiap hari kita menemukan hal baru. Setiap hari. Setiap kilometer perjalanan segala macam gitu loh. Jadi sehingga tadinya saya sendiri itu sudah pernah ke Sumatera misalnya pakai motor. Tapi ini kan karena kita punya beban baru, apalagi ini dengan grup, berempat kita jalan. Ini kita disebut juga rider nekat gitu loh. Rider nekat gitu, karena tidak ada pendukung sama sekali. Seperti ada safety car atau apa gitu di belakang yang seperti umumnya orang-orang lakukan. Kita betul-betul adventure. Jadi kita harus sudah menguasai mesin ya paling tidak gitu loh. Syukurnya kita di endorse dengan satu brand, satu brand, dan syukurnya juga itu kita dikasih motor yang masih, walaupun dia motor baru tapi masih karburator. Iya, karena itu bisa misalnya kalau kita juga tidak mampu untuk mengerjakan itu, bengkel dimanapun bisa gitu. Ya, karena lebih simpel ya. Lebih simpel. Kalau itu injeksi atau apa agak susah juga mungkin. Betul. Dan untuk ya kita juga mikir untuk bahan bakar, karena di daerah bagaimana segala macam gitu kita pikirkan. Jadi dengan motor yang tidak begitu canggih tadi, jadi bisa kita bisa lebih tenang untuk melewati itu semua. Itu ada untungnya. Tadinya waktu mau berangkat mungkin kok motor ini sih, gitu. Jadi itu jadi kita pakai motor adventure empat-empatnya. Empat-empat. Ya, jadi dua trail,
Yang 2 lagi yang khusus untuk adventure memang. Oh, ini 4 orang ya? 4 orang. Oh, 4 orang. Ada 4 orang. Wah, menarik ini. 4 orang ini. Iya, 4 harusnya orang kita. gerombolan besar harusnya dalam Iya, betul. melintasi. Betul. Nah, ini itu semua karena juga keadaan harusnya berganti-ganti juga, tapi karena memang permodalan apa segala macam karena pandemi terbatas dan ya. agak susah juga kita untuk berganti-ganti di setiap provinsi mungkin. Ya itu. Jadi akhirnya berempat itulah yang berangkat. Dan tetap komitmen untuk menyelesaikan. Iya, harus menyelesaikan. Sampai pada akhirnya ya. Iya, itu memang kita ditargetkan sebenarnya cuma 105 hari. 105 hari. 105 hari untuk Indonesia itu ada di 17.000. Kita ada di perjalanan 17.000 kilo. 17.000 kilo. Iya, 17.000 kilo. Itu rencana, walaupun akhirnya itu lebih. Lebih ya. Jadi kondisi itu yang kita coba jalankan dan kita catat semuanya. Kemudian itu yang kita akan beritakan juga di media yang di bawah PWI se-Indonesia. Jadi perjalanan kita itu bisa dinikmati mungkin ya, atau mungkin dinikmati lewat bacaan mungkin. Betul. Nah, dengan demikian apakah program atau katakanlah proyek ini hanya sampai di sini atau ada proyek yang lain yang lebih besar atau ada part 2-nya nih? Jadi oleh Bang Atal sebagai ketua PWI Pusat, jadi ketua umum ada keinginan oleh beliau dan juga disepakati oleh kita semua bahwa ini memang pilot project. Jadi kita mau melihat kendala apa yang terjadi, kekurangan-kekurangan apa yang setelah dievaluasi segala macam. Itu nantinya mungkin tidak tahun ini ya, tapi mungkin tahun depan kita coba untuk bikin part 2 dan part lainnya. Tapi dengan kondisi dengan mengundang mungkin ya itu untuk menjelajah Indonesia. Jadi baik wartawan sendiri, kemudian juga nanti ada pegiat pariwisata mungkin dari negara lain segala macam yang akan ikut. Jadi bisa mix gitu ya? Iya, bisa mix. Kemudian PWI-PWI di provinsi-provinsi lain juga akan terlibat gitu. Jadi kalau kita melintasi sebuah pulau, misalnya di Sumatera, nanti dari mulai Sumatera akan dikawal oleh kawan-kawan yang ada di provinsi tersebut. Wah, ini nanti estafet seperti itu. Rencananya memang ya ini untuk meningkatkan atau mungkin untuk menumbuhkan rasa kebangsaan tadi. Dan cinta tanah air. Cinta tanah air, kebangsaan dan nasionalisme. Nasionalisme. Ada keinginan untuk lintas batas negara? Atau? Ada tentunya gitu loh. Jadi tapi ya untuk sementara ini mungkin kita harus pendam dulu karena yang jelas ya kondisi pandemi ini sampai saat ini walaupun katanya sudah melandai, tapi yang jelas masih ada gitu loh. Ini menyulitkan gitu loh. Mungkin kendala yang kita temukan adalah di perjalanan tadi, peraturan dari pusat itu ditangkap oleh daerah, itu berbeda-beda. Kami selalu kesulitan di setiap penyeberangan, karena dengan surat kita bukan ini ya, ini surat keterangan dari kepolisian, dari PWI, harusnya ini jadi pegangan ya. Pokoknya kita tunjukkan ini. Betul. Semua lancar gitu loh. Ternyata tidak. Nah, interpretasi ya, kayak interpretasi. Iya, mereka punya ini sendiri. Jadi tiap-tiap daerah, terutama kalau di Jawa, Sumatera mungkin tidak begitu terasa, tapi begitu kita sudah masuk ke Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku sampai ke sana, itu memang karena kita melewati jalur laut. Jalur laut itu peraturan yang ada di setiap pelabuhan itu beda-beda. Beda-beda. Berarti ini pengalaman yang cukup luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya. Kedepannya nanti mungkin akan dipersiapkan atau mungkin juga memang harus menghadapi. Kita sudah persiapkan itu. Sudah persiapkan. Tapi gitu dia situasi di daerah itu ya seperti tadi. Jadi mereka punya asumsi masing-masing gitu dengan peraturan, dengan perintah yang dilempar dari pusat. Dan itu betul-betul nggak peduli mereka. Benar. Tapi pada prinsipnya
pengalaman ini atau proyek ini sudah memberikan nilai tambah sebenarnya. Pasti. Ya, sudah memberikan, dan, Itu kekayaan baik untuk kami pribadi yang riding ya. Betul. Ataupun mungkin juga ya dari keseluruhan pasti gitu. Baik. Jadi bahwa infrastruktur di Indonesia yang kita kira mungkin agak sedikit ini mungkin ya, ini gimana sih kalau terutama di timur ya. Iya. Ternyata itu semuanya jalan-jalan itu bagus semuanya. Oh, jadi penjajakan juga ya untuk melihat infrastruktur kita juga lihat, ya. kita lihat infrastruktur, jembatan apa segala macam itu kita laporkan semua. Kemudian karena kita juga disupport oleh Kemenpora, kita melihat gedung-gedung olahraga yang ada itu yang agak-agak kurang tuh di daerah. Nah, komen dari Mas Ibong ini seperti apa? Artinya infrastruktur sudah terlihat di daerah, sudah terlihat. Pembangunan jalan juga sudah bagus. Iya. Jadi kita melihat yang paling giat itu di Sulawesi ya. Sulawesi itu perbaikan jalan apa segala macam itu bukan main. Luar biasa gitu. Kemudian untuk jalan sudah bagus, tapi struktur-struktur yang ada di samping atau mungkin jurang-jurang yang ada itu agak sedikit diperbaiki ya seperti lagi, itu. Iya. Kalau pemandangan luar biasa. Semuanya luar biasa. Wah, ini tambah infrastruktur juga bagus ya. Jadi menambah pesona ya. Betul. Ya. Nah, jadi mungkin ada pesan-pesan apa dari Mas Ibong tentang proyek JKW ini? JKW ya. Kalau pesan nanti akan seperti apa dan harapannya akan seperti apa kira-kira? Pesan mungkin dipesan sama harapan disatuin saja gitu loh. Jadi keinginannya bahwa memang keadaan Indonesia itu cukup kaya ya. Jadi bahwa pemerintah menggadang-gadang dengan tagline di Indonesia saja segala macam itu memang benar-benar gitu. Saya udah coba pernah, memang di luar negeri itu cantik gitu loh, tapi di dalam negeri sendiri itu excited banget itu melihatnya ya. Baik saya ngalami sendiri bagaimana melihat Indonesia itu dari bawah airnya, karena kita kan di tempat-tempat tertentu kita ikut menyelam. Oh gitu. Ya. Oh, diving juga ya. Diving juga, kemudian diving, snorkeling, kemudian ada di tim kita selain memang pada saat itu berkendara juga ada Seven Summit. Jadi memang ada mendaki 7 gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Wow. Jadi itu juga dijalankan. Kemudian juga ya landscape Indonesia tadi. Jadi itu semua sangat menjanjikan. Jadi alangkah sayangnya mungkin kalau pemerintah gitu, program pemerintah itu cuma dianggap angin lalu saja gitu loh, bahwa mungkin di Indonesia saja coba untuk berwisata lah di Indonesia segala macam itu dinikmati, itu pasti sangat oke gitu untuk memperkaya rasa dari individu yang ada di Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia sendiri. Walaupun memang keinginan tersebut harus dibarengi dengan mudah dan murahnya akomodasi untuk kita ke situ gitu loh. Baik. Itu yang agak sulit. Tantangan ya. Iya, jadi mahal katakan ada ini. Mahal ke Ternate kemana? Mahal. Maluku mahal. Padahal itu tempat yang indah banget. Sangat indah banget. Nggak perlu kita keluar negeri. Nggak perlu. Indonesia cukup lah gitu. Cukup sebenarnya gitu. Kalau udah itu mau keluar negeri silahkan lah. Tapi memang itu, jadi mungkin keinginan orang-orang Indonesia yang untuk menikmati Indonesia, negaranya sendiri, memang harus dibarengi dengan infrastruktur yang akomodasi dan baik hotel tidak perlu mungkin ya, tidak perlu terlalu bagus, tapi yang jelas kayak homestay atau mungkin rumah-rumah yang bisa dipakai untuk pendatang segala macam itu. Atau dengan kata lain desa bisa disulap untuk menjadi hotel ya. Jadi desa wisata itu terasa gitu loh. Kemarin-kemarin kan itu ada dari kementerian, dari Kementerian Pariwisata
Desa wisata dikembangkan. Begitu kita masuk ke situ itu memang sangat menolong. Dan betul-betul ternyata hal tersebut terlihat juga secara ekonomi. Iya. Desa-desa itu terangkat gitu loh. Dan menyiapkan diri ya, Menyiapkan diri. para wisata. Menyiapkan diri. Jadi ternyata turis-turis asing juga sangat oke nih ke sini nih. Kita melihat sendiri waktu kan sudah mulai terbuka ya. Jadi gimana wisatawan-wisatawan asing itu memang tinggal di rumah-rumah penduduk di beberapa desa. Baik. Wah, ini sangat menarik sekali, Mas Ya. Ibo. Saya kira ini langkah awal yang sangat fantastis. Betul. Dan mungkin kita berharap proyek ini tidak berhenti sampai di sini, Ya, akan terus menjelajah wilayah-wilayah dari Indonesia ini, betul. sehingga identitas bangsa kita, nasionalisme kita, kemudian jiwa kebangsaan kita akan terus meningkat ya, akan terus naik dengan kita melihat seperti apa wajah Ya. kita, daerah kita. Betul. Ya. Ini kayaknya waktunya ini akan panjang sebenarnya ini. Ya, Tapi ya. saya yakin perjuangan Mas Ibong akan lebih panjang ini ya. Ya, yang saat ini mungkin yang perjuangan terakhir adalah cuma satu. Ya. Ini lagi untuk membungkus ini dengan penerbitan buku. Oke. Gimana Nah, penerbitan? itu dia. Jadi saat ini pengalaman kita lagi dikumpulkan Oke. juga dengan foto dan video. Jadi foto nanti kita akan mungkin terbitkan buku dari perjalanan kita berempat tadi dan ada foto Ada segala macam foto. di situ. Ya. Baik. Dan satu mungkin yang jadi pesan itu bahwa kami juga menanggung beban agak banyak gitu karena salah satu teman itu meninggal gitu di jalan. Itu dia. Jadi keinginan untuk menyelesaikan ini, maksudnya menyelesaikan perjalanan ini dengan berakhir di sebuah buku itu sangat keras itu sama kita untuk mewujudkan itu. Ini pengorbanan yang luar biasa. Iya, ini, betul, Mas betul. Ibong, ya. Nah, ini memang cukup memprihatinkan, tapi hal ini Ya. perjuangan komitmen yang Iya, dilakukan betul. oleh tim jelajah kebangsaan wartawan ya. Ya, bahwa memang kita tidak menyalahkan siapa di situ. Umur ada yang atur gitu loh. Ya, mungkin memang disitulah dia Betul. dia sakit di perjalanan kemudian pulang ke Jakarta, di Jakarta dia meninggal gitu loh. Baik. Waduh, turut berduka cita Ya, siap. dengan tim yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami berharap semangat ini tidak berhenti dari sini. Betul. Mungkin ada terakhir yang bisa statement yang bisa disampaikan oleh Mas Indrawan Ibong. Indonesia sangat spektakuler. Jadi sangat sayang artinya kalau dilewatkan begitu saja. Jadi selama kita hidup sekali saja cobalah untuk datang gitu ke daerah di mana impian kita ada. Nggak usah semua gitu. 1 atau 2 tempat saja yang betul-betul diinginkan, raih kesempatan itu, datang ke situ, nikmati. Itu baru oke gitu loh. Baik. Sekali lagi terima kasih Siap. Mas Indrawan Siap. Ibong atas waktu dan kesempatan. Siap, Bang. Kita sudah berbicara dan berbincang banyak dengan Mas Indrawan Ibong, seorang wartawan, seorang fotografer, juga sebagai salah satu pimpinan dari tim jelajah kebangsaan wartawan. Dan kiranya perjuangan komitmen proyek ini tidak berhenti sampai sini, akan terus dan akan semakin besar, dan Indonesia akan semakin dikenal tidak hanya oleh masyarakatnya sendiri tetapi juga oleh masyarakat global. Selamat menikmati perjalanan ini, terus ke depan. Siap. Dan tetap Siap, Bang. semangat Mas Ibong. Siap. Sampai ketemu lagi Mas. Sampai ketemu. Makasih, Bang. Terima kasih. Welcome to The Icon. Aspiration and inspiration for Indonesia.